Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Muhammad Aziz Bagio, nomor BP 1711022007, nomor absen 17. Baiklah, tanpa menambah kata-kata terlalu lama, selamat. Baik, bismillah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik pembahasan seminar proposal yang akan saya bawakan. Dengan judul Penerapan dan Potensi Wakaf Saham dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masjid dan Pondok Pesantren. Oke, ada beberapa konten dari topik pembahasan yang akan saya bawakan kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan dan juga ada metode penelitian. Oke, masing-masing di antaranya memiliki poin-poin penting yang akan saya jabarkan nantinya. Untuk pendahuluan, di sini akan saya jabarkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian. Dan untuk metodologi penelitian, ada beberapa poin juga yang akan saya bahas. Yang pertama ada desain penelitian, lokasi penelitian yang akan saya tepati, waktu penelitian, sumber data, terus teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, ada lagi teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Oke, tanpa memperpanjang kata-kata, kita langsung saja masuk kepada yang pertama, yaitu pendahuluan. Oke, sekarang kita akan membahas pendahuluan, yang mana ini diawali dari latar belakang penelitian kali ini. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa setiap aspek yang ada di dunia ini dipengaruhi oleh yang namanya perkembangan teknologi, adanya paradigma baru, dan juga adanya pola hidup masyarakat yang condong berubah-ubah. Nah, begitu juga yang dialami oleh aspek perekonomian yang ada di Indonesia, yang dulunya lebih dikenal konvensional, sekarang ekonomi justru lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Karena pola masyarakat yang sekarang lebih mengutamakan kehalalan atau halal lifestyle dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, sehingga lahirlah ekonomi syariah. Nah, keeksistensian ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini menimbulkan banyak sekali manfaat. Sehingga setiap tahunnya ekonomi syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai contohnya, lahir di Indonesia reksadana syariah dan juga saham-saham syariah. Nah, saham syariah yang ada di yang menghiasi dunia pasar modal ini justru lebih memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada, sehingga masyarakat sekarang lebih condong berbondong-bondong atau memiliki antusias yang tinggi untuk mempelajari agama Islam atau mempelajari muamalah di dunia Islam. Nah, sehingga ini membuat peningkatan terjadi terhadap investor-investor syariah yang ada di Indonesia. Nah, sembari adanya peningkatan investor atau peningkatan investasi di dunia pasar modal syariah ini, berkembang juga yang namanya wakaf saham. Nah, ada dulu wakaf dikenal sebagai ibadah sosial yang lebih mengutamakan tanah, bangunan, atau tanah pekuburan sebagai harta yang diwakafkan. Namun sekarang dikarenakan orang banyak memilih berinvestasi di pasar modal, justru wakaf ini juga memberikan lahan bagi seorang investor untuk bisa berwakaf juga. Nah, ternyata ini juga memberikan efek yang positif terhadap masyarakat. Dulu wakaf yang dianggap sebagai konsumtif, harta konsumtif,
itu hanya bisa digunakan sekali, sekali saja. Sedangkan kalau harta wakaf saham bisa diperuntukkan untuk berulang-ulang dan nilai pokoknya tidak habis. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah dulunya wakaf uang itu sering digunakan secara berlebihan dalam pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, pemberian tanah pekuburan dan lain sebagainya. Nah, itu justru memberikan uh, efek yang negatif kepada masyarakat atau umat Islam. Karena itu dianggap membebani. Karena masjid yang dibangun tidaklah membutuhkan dana yang sedikit atau biaya yang sedikit, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masjid pun atau pondok pesantren pun atau tempat pendidikan pun membutuhkan biaya operasional. Nah, oleh karena itu eh, peneliti peneliti ingin meneliti bagaimana seandainya jikalau wakaf saham tersebut eh, di dipergunakan atau berperan sebagai meningkatkan uh, kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam yang ada di masjid dan di pondok pesantren. Baik, selanjutnya kita akan membahas perumusan masalah. Sebagai dasar saja, bahwa perumusan masalah ini adalah pertanyaan yang timbul ketika seseorang melakukan sebuah penelitian. Nah, berdasarkan permasalahan yang tadi sudah disebutkan, ada dua perumusan masalah pada penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana jika penerapan wakaf saham itu diperuntukkan sebagai penyelenggaraan guna meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masjid dan pondok pesantren. Yang kedua, bagaimanakah potensi wakaf saham ketika dipergunakan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masjid dan pondok pesantren. Nah, itu dia perumusan masalah untuk penelitian ini. Nah, setelah kita merumuskan masalah, tentu tidak akan jauh lari dari yang namanya tujuan. Oke, untuk tujuan penelitian, uh, itu hampir-hampir mirip dengan perumusan masalah. Akan tetapi, uh, ada perlu yang diubah uh, ketika kita memberikan atau memaparkan tujuan masalah. Hanya saja untuk tujuan penelitian ini, kita cukup menambahkan kalimat untuk mengetahui bagaimana. Nah, itu kunci ketika kita melakukan tujuan penelitian. Nah, jadi untuk tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, sejauh mana wakaf saham itu diperuntukkan dalam menyelenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masjid dan pondok pesantren. Nah, yang kedua, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana potensi wakaf saham dalam ketika dipergunakan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masjid dan pondok pesantren. Oke, selanjutnya adalah manfaat atau kontribusi penelitian. Nah, maksud di sini adalah ketika kita telah selesai melaksanakan penelitian, ada nggak manfaat atas penelitian yang kita lakukan? Nah, pada penelitian kali ini ada beberapa manfaat atau kontribusi penelitian terhadap bidang-bidang tertentu. Yang pertama, terhadap ilmu. Maksudnya, ketika nanti penelitian tentang wakaf saham ini telah selesai, maka tentu akan menambah teori-teori yang ada atau literatur-literatur yang ada, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya ketika dia ingin mengembangkan sebuah penelitian tentang wakaf saham ini. Dan yang kedua, terhadap praktik. Nah, ini dia. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu fungsi atau keberadaan eksistensi dari wakaf saham ini adalah salah satunya untuk meningkatkan kemaslahatan umat Islam. Nah, secara praktik, ketika setelah penelitian ini dilakukan, apakah ada perubahan secara
pengimplementasiannya. Apakah masyarakat justru lebih mengimplementasikan wakaf saham ini untuk membantu mensejahterakan kehidupan umat muslim. Oke, yang ketiga, policy maker. Policy maker ini maksudnya adalah pembuat keputusan. Ketika penelitian ini sudah selesai dilakukan, maka orang-orang bisa mempertimbangkan kembali yang mana yang lebih baik ketika apakah dia mewakafkan harta produktifnya atau mewakafkan harta konsumtifnya. Nah, di era sekarang ini sebagian besar orang tidak memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan karena mereka memerlukannya. Nah, tetapi orang lebih banyak memiliki saham, baik itu di konvensional maupun syariah. Nah, untuk hal ini, maka kemungkinan besar orang akan lebih memilih untuk mewakafkan saham yang dia miliki ketimbang harta konsumtif yang harus dia wakafkan tadi. Itu dia. Oke. Maaf, bab 3 tentang gara-gara itu aja. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan. Sistematika penulisan secara dasarnya adalah kerangka atau susunan yang membentuk sebuah penulisan yang terlihat konsisten. Nah, pada penelitian kali ini juga terdapat beberapa bagian yang menggambarkan sebuah penulisan yang konsisten. Yang pertama, ada bab 1. Bab 1 ini bisa dikatakan sebagai pendahuluan. Di bab 1, kita dapat menemukan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua, yaitu bab 2. Di bab 2 terdapat literatur review yang seperti mana sudah dipaparkan pada minggu-minggu sebelumnya, dan juga nanti ada kerangka berpikir dan juga teori-teori yang digunakan pada sebuah penelitian. Dan yang ketiga, yaitu bab 3. Bab 3 yaitu bisa kita sebut sebagai metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian kita bisa menemukan yang pertama ada desain penelitian atau desain metode penelitian yang kita gunakan. Yang kedua ada lokasi, maksudnya menjabarkan di mana seorang peneliti melakukan penelitiannya, dan juga waktu penelitian, sumber data, analisis data, teknik pengambilan atau pengumpulan data, teknik analisis data, atau bisa ditambahkan nantinya di akhir bagaimana seorang peneliti melakukan pemeriksaan tentang keabsahan data tersebut. Yang terakhir ada bab 4. Bab 4 ini bisa kita sebut sebagai penutup. Nah, di penutup kita bisa menemukan kesimpulan dan juga saran. Nah, untuk kesimpulan sendiri merupakan intisari dari seluruh data yang dikumpulkan, apakah menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang dipaparkan di awal, atau malah justru berlawanan. Nah, itu untuk kesimpulan di bagian bab 4 penutup. Kita akan membahas tentang desain penelitian dari penelitian ini. Nah, untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bisa dilakukan dengan cara yang pertama memahami gejala-gejala yang ada, sehingga seorang peneliti kualitatif mampu memahami gejala yang jadi fokus perhatian. Yang kedua, dengan menceburkan dirinya kepada medan tersebut, pada medan kualitatif, sehingga mereka mengetahui fenomena yang terjadi dalam topik yang ingin dia teliti. Biasanya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan ini, perlu adanya sebuah proses secara rinci tentang konteks studi atas suatu fenomena. Nah, untuk pendekatan kualitatif sendiri, bisa dikatakan pendekatan yang bersifat lentur. Karena dari sumber-sumber data yang diambil, itu sumber datanya bisa saja berubah
kapan saja. Fenomena yang terjadi itu bisa saja berubah kapan saja. Nah, untuk metode penulisan penelitian itu membutuhkan studi deskriptif. Yang mana studi deskriptif ini merupakan uh, meneliti berbagai informasi pengelolaan wakaf dari berbagai sumber sekunder. Nah, ada juga peneliti yang mengatakan bahwa tidak hanya data sekunder yang diambil untuk studi deskriptif ini, juga ada data yang berasal dari wawancara dan juga observasi secara langsung ke lapangan. Penelitian merupakan suatu tempat di mana penelitian tersebut dilakukan. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang lokasi penelitian, itu berarti seorang peneliti sudah tahu apa tujuan dari penelitian yang dia lakukan, dan dia sudah mengetahui objek apa yang ingin dia teliti. Nah, tidak hanya tentang keindahan tempat atau lokasi penelitian yang ingin dia lakukan, tetapi keterjangkauan tempat atau lokasi penelitian juga harus dipertimbangkan. Nah, terkait tentang hal ini, sesuai dengan judul dan menimbang kemudahan untuk mendapatkan tempat penelitian, maka penelitian kali ini akan diambil atau diteliti di beberapa masjid dan pondok pesantren di Kota Padang. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa alasannya karena cukup terjangkau baik dari segi wilayah dan dari segi biaya. Nah, untuk waktu penelitian ini juga harus diperhatikan karena terkadang ketika kita ingin melakukan survei atau ingin melakukan kunjungan ke tempat itu, justru malah narasumbernya yang tidak berkenan atau tidak bisa untuk dikunjungi pada saat itu. Sehingga hal ini butuh adanya koordinasi atau saling menghubungi antara narasumber dan juga dari pihak peneliti. Jadi untuk waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2020 sampai tahun 2020-2021. Tepatnya ketika semester 8 atau semester akhir. Karena tugas ini atau seminar proposal ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan. Oke, asal data yang kita dapatkan. Nah, sumber data ini dapat ketika sudah didapatkan, maka dia bisa menjawab segala perumusan masalah yang kita kaitkan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, sumber data ini bisa dibagi menjadi dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang berasal dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung, seperti interview atau wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga pengambilan data langsung di lapangan. Nah, untuk penelitian kali ini, data primernya itu berupa hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber yang berasal dari masjid, dalam artian pengurus masjid, internet masjid dan lainnya, atau yang berhubungan dengan pondok pesantren, seperti pengurus atau guru di pondok pesantren. Nah, untuk data sekunder sendiri, data sekunder merupakan data yang berasal dari buku, majalah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Nah, untuk data sekunder yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jurnal-jurnal ilmiah tentang wakaf saham, tentang wakaf saham dalam perspektif hukum, terus ada undang-undang yang berkaitan tentang saham, tentang pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan presentasi kali ini dengan teknik pengumpulan data. Nah, ketika kita berbicara tentang teknik pengumpulan data, itu berarti kita sudah bicara bahwa peneliti harus memiliki strategi khusus untuk mengumpulkan data-data terbaiknya. Nah, teknik pengumpulan data ini harus disesuaikan dengan data yang dibutuhkan juga. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama wawancara, kedua observasi, yang ketiga dokumentasi.
Mirip dengan penelitian kali ini tentang wakaf saham, juga memiliki beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber. Nantinya bisa saja pengurus masjid atau garen masjid, atau bisa juga pengurus pondok pesantren atau guru-guru di pondok pesantren, yang mana hal ini dapat kita sebut sebagai interview. Oke, selanjutnya observasi. Observasi ini dilakukan ketika peneliti ingin mendapatkan data yang lebih detail lagi. Nah, biasanya observasi ini lebih condong kepada pengambilan data ke lapangan secara langsung, sehingga si peneliti dapat mengobservasi bagaimana kegiatan yang ada di sebuah lapangan. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini bisa kita artikan sebagai melakukan pencatatan kembali. Nah, dokumentasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulisan, sehingga misalkan hasil wawancara tadi itu dituliskan kembali, itu bisa disebut dokumentasi. Sebagai digambar atau bisa membuat tabel. Yang ketiga itu dengan sebuah karya. Oke. Selanjutnya ada instrumen penelitian kualitatif. Nah, ada seorang peneliti mengatakan bahwa kemampuan peneliti dalam menggunakan beragam sumber data akan sangat menentukan kualitas data dan penelitian yang dihasilkan. Ini betul sekali. Karena instrumen penelitian kualitatif awalnya itu terdiri dari instrumen yang sederhana, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, letak instrumen pusatnya sendiri terletak pada diri manusia atau diri peneliti sendiri. Apakah peneliti tersebut mampu mengobservasi, mampu menyaring, mampu memilah atau memilih data-data yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga nantinya data tersebut dapat dikumpulkan dan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang baik. Baiklah, kita akan melanjutkan presentasi kali ini dengan teknik analisis data. Oke. Sejak awal dilakukan penelitian akan adanya pengambilan data secara terus-menerus, sehingga ini mengakibatkan penumpukan data atau pengumpulan data yang relatif tinggi. Tentu dalam hal ini dibutuhkan teknik analisis data yang baik. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat menarik ketika seorang peneliti harus menggunakan beberapa teknik atau cara mensortir atau mengambil data-data yang diperlukan atau data-data yang memiliki hasil yang baik. Nah, berdasarkan Miles dan Haberman, beliau menjelaskan ada beberapa cara yang dapat dilakukan seorang peneliti ketika melakukan teknik analisis data. Nah, begitu juga penelitian kali ini, bahwa penelitian kali ini menggunakan teknik-teknik tersebut dalam melakukan analisis data. Yang pertama ada reduksi. Pertama ada teknik reduksi. Teknik reduksi ini dalam artian dia menggolongkan, merampingkan, menyederhanakan, dan membuang. Maksudnya di sini adalah data-data yang tidak sesuai dengan penelitian atau data yang tidak sesuai atau rasanya adanya pemborosan data di sana, maka data tersebut boleh dibuang atau disederhanakan. Selanjutnya data display. Data display ini bisa dikatakan sebuah pengorganisasian data, penyatuan data, atau informasi yang disimpulkan. Nah, dari data-data yang diambil tadi, data wawancara, data berasal dari yang sekunder, data observasi itu dikumpulkan lagi, sehingga nanti disatukan lagi data-data yang
sesuai tadi atau data-data yang satu kelompok tadi. Selanjutnya simpulan dan verifikasi. Ini berarti menuliskan intisari dari semua sumber yang telah digali. Nah, baik itu dari reduksi yang sudah disederhanakan tadi, kemudian disatukan lagi dengan kelompok-kelompoknya, kemudian diambil intisarinya. Oke, yang kan kita bahas selanjutnya adalah tentang pemeriksaan keabsahan data. Untuk ini, setelah tadi data direduksi, data dikumpulkan atau diorganisasikan, terus data diambil intisarinya, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah data tersebut betul adanya atau tidak. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan pada penelitian kali ini untuk membuktikan bahwa data yang diambil itu benar-benar data yang valid. Yang pertama dengan cara kredibilitas. Nah, cara kredibilitas atau credibility uji credibility ini itu dengan cara melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang didapat itu sesuai dengan data atau hal yang terjadi di lapangan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, ada 3 cara yang dapat dilakukan atau pengetesan di uji credibility ini. Yang pertama yaitu tentang perpanjangan pengamatan. Nah, perpanjangan pengamatan ini melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya benar atau tidak. Kalau seandainya sudah benar, maka itu dapat diakhiri. Yang saya ada perpanjangan meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan ini dalam artian dia membaca kembali jurnal-jurnal yang ada dan menghubungkannya satu sama lain. Yang selanjutnya tentang triangulasi. Triangulasi ini memperkuat metodologi-metodologi yang dipelajari dan teori-teori yang dipelajari. Nah, untuk uji keabsahan data yang selanjutnya yaitu tentang konfirmabilitas. Ingat, konfirmabilitas. Konfirmabilitas ini mengkonfirmasi apakah data yang diambil tersebut benar sesuai dengan fenomena yang ada atau tidak. Nah, salah satu uji konfirmabilitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara menanyakan atau berkonsultasi kepada dosen pembimbing ahli. Jadi beliau akan memberikan arahan bahwa data yang didapat ini tidak sesuai atau sesuai dengan fenomena topik yang terjadi. Oke, mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.